Halo Sobat Mista, jumpa lagi dalam program Misteri Tempat Angker. Pada episode kali ini, tim Misteri Tempat Angker akan membahas sebuah legenda masyarakat Dewi legendaris Indonesia yang sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa dan Bali. Siapa yang tidak kenal dengan Nyi Roro Kidul? Tokoh ini dikenal sebagai Ratu Laut Selatan, Samudra Hindia, dan secara umum disamakan dengan Kanjeng Ratu Kidul. Bagaimana sosok Nyi Roro Kidul dari sudut pandang seorang Habib Muhammad Syami Alatas? Saksikan terus tayangan ini selama kurang lebih 30 menit ke depan. Dan buat kalian yang baru berkunjung ke channel kami ucapkan selamat menonton. Semoga kalian semua terhibur. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, serta aktifkan loncengnya untuk terus menyaksikan episode-episode terbaru dari Misteri Tempat Angker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Misteri Tempat Angker, di programnya Misteri Tempat Angker. Nah, Misteri Tempat Angker kali ini punya episode yang sangat spesial nih. Karena kita ada tamu. Kok kita datang? Kita kan bertamu. Oh iya, kita bertamu di sini. Kita ya? lagi bertamu. Kita lagi bertamu di mana? Ntar dulu, bridging dulu. Biasanya bridging dulu. Jadi sekarang Misteri Tempat Angker lagi menyambangi ke rumah seorang ulama, seorang habaib. Kalau bahasa Tangerangnya seorang Thomas, tokoh masyarakat, ya. Beliau ini mempunyai majelis yang sangat luar biasa, guys. Yang biasa dilakukan itu setiap Kamis malam di daerah Cibinong. Misteri Tempat Angker lagi di Cibinong, jauh sekarang mainnya. Mainnya jauh. Udah jauh nggak kemarin. Jadi kita langsung aja, Cak, ya. Jadi saat ini kita lagi bersama Habib Muhammad Syami Alatas. Assalamualaikum, Habib. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ketemu juga ya, Habib. Alhamdulillah. Ini sebelumnya makasih banyak, Habib. Terima kasih. Misteri Tempat Angker nih diperbolehkan untuk datang ke rumahnya lo, langsung ke rumahnya Habib lo ini. Biasanya ketemunya di luar ya, ini ke rumahnya loh. Berarti kehormatan banget buat kita, Cak, ya. Udah gitu. Dibolehin datang. Dibolehin, Bib. Makasih banyak, Bib. Terima kasih, alhamdulillah mau mampir. Gubuk derita. Yang penting intinya Habib selalu sehat ya, Habib. Amin. Jadi, Bib, kita akan ngebahas tema yang buat Misteri Tempat Angker sebetulnya gini. Waktu itu Misteri Tempat Angker pernah upload konten tentang Renaissance, kebangkitan daripada Raja-Raja Nusantara. Rupanya di konten itu peminatnya banyak, Bib. Jadi banyak yang, Kang Angga dong upload lagi tentang sejarah-sejarah gitu, Bib. Nah, berhubung ada Habib, saya mau coba membahas satu buah legenda sebetulnya yang agak sedikit lumayan udah mendarah daging sebetulnya legenda itu kan. Jadi kita mau ngebahas tentang legendanya Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul. Karena buat Misteri Tempat Angker sendiri legenda si Nyi Roro Kidul ini nih ada yang ini ya, Bib, ada yang menyimpang juga, tapi ada yang benar juga. Jadi kita masih belum tahu nih, Cak, ya. Kita belum tahu, makanya kita datengin Habib, kita pengen tahu sejarahnya si Nyi Roro Kidul. Gitu loh, Bib. Nah, kita langsung aja. Sebenarnya tuh Nyi Roro Kidul itu sebenarnya siapa sih? Karena nama Nyi Roro Kidul itu kayaknya udah sangat melegenda banget di Nusantara kita. Iya, itu, Bib. Nyi Roro Kidul ya. Nyi Roro Kidul ya. Siapa dia, Bib, sebetulnya tuh? Kalau dengan artinya Nyi Roro Kidul itu kan adalah salah satu penguasa Kidul. Kidul itu kan selatan, ya kan? Penguasa selatan. Jadi sebutan di daerah Jawa Barat terutama, jadi penguasa jin yang ada di pantai selatan itu disebut Nyi Roro Kidul. Penguasa jin di pantai selatan. Itu disebutnya Nyi Roro Kidul. Okay. Tapi banyak juga persepsi yang mengatasnamakan. Jadi pertama ini di Jawa Barat terkhususnya, itu banyak orang yang mengatasnamakan bahwa dirinya adalah kandidat atau keturunan atau apalah
dari Nyi Roro Kidul tersebut. Tapi kebanyakan orang yang mengaku seperti itu tidak tahu siapa sebenarnya sosok Nyi Roro Kidul itu. Oh. Jadi mengaku. Mengaku. Itu kategorinya hoax dong, Bib? Iya dong. Aduh, kacau juga. Untuk mengambil ya material. Oh, tujuannya untuk itu. Tujuannya untuk dunia. Tapi sebenarnya Nyi Roro Kidul itu adalah salah satu bangsa jin yang memang tinggalnya di pantai selatan begitu. Oke, ini saya garis bawahi sebelum kita lanjut. Berarti Nyi Roro Kidul itu adalah sesosok jin. Dia bukan wujud manusia gitu. Mutlak Nyi Roro Kidul itu adalah jin. Oh. Jadi awalnya itu gimana, Bib? Jadi kalau misalkan awalnya itu jadi begini. Kita flashback ya. Kita flashback ke Comon yang sebelum jadi awal dunia ini dibentuk sama Allah Ta'ala, sama Tuhan kita. Jadi sebelum manusia itu dibuat sama Allah Ta'ala, yang pertama adalah Nabi Adam, penguasa bumi ini yang menginyaki bumi ini adalah Baghdul Jan namanya. Baghdul Jan itu adalah nenek moyangnya jin. Nenek moyangnya jin. Nah, itu lebih merusak dari kita sekarang manusia yang merusak alam dunia ini. Jadi dunia ini minta tolong kepada Allah Ta'ala, diutuskanlah salah satu malaikat yang bernama malaikat Azazil saat itu untuk memusnahkan Baghdul Jan. Tapi Allah menyuruh musnahkanlah Baghdul Jan itu, tapi yang lari ke laut dan ke gunung jangan dikejar. Yang lari ke laut dan ke gunung jangan dikejar. Kenapa gitu? Wallahu a'lam bishawab. Jadi makanya santernya untuk jin yang paling kuat itu adalah gunung atau laut. Begitu. Jadi makanya dan tugasnya jin ini adalah memanipulasi, membohongi kita sebagai manusia yang imannya kita itu rendah. Makanya kebanyakan orang yang ke pantai selatan itu di situ memuja, di situ muncullah satu nama yaitu Nyi Roro Kidul. Itu sih sebenarnya. Jadi mutlak benar-benar jin yang memang tempat tinggalnya di pantai selatan. Pantai daerah selatan. Di pantai utara pun ada lagi sebutan jinnya beda lagi. Di selatan beda lagi, ada yang di mana beda lagi. Jadi penyebutan itu beda-beda. Pertanyaan ini, Bib ya. Sampai sebegitu hebatnya Nyi Roro Kidul itu sampai membuat persepsi orang seakan-akan Nyi Roro Kidul itu lebih hebat daripada Tuhan gitu. Itu gimana, Bib? Persoalannya itu. Jin itu kan memang ditugaskan untuk memanipulasi. Sebenarnya bukan tugasnya jin. Jin ini dimasuki sama setan. Jadi konsepnya itu setan dan jin beda ya? Iya. Setan itu tidak berwujud, tapi setan itu adalah nafsu. Nah, jin pun punya nafsu. Kerasukan setan dan memanipulasi para yang Habib bilang tadi, manusia-manusia yang imannya itu rendah. Nah, tanpa sadar saat diberikan sesuatu hal yang menakjubkan atau sesuatu hal yang memang, jadi begini, terkadang kita minta sama laut misalkan ya, kita minta sama laut, kita minta sama Nyi Roro Kidul itu, ternyata doa kita didengar. Dan ditakdirkan sama Allah Ta'ala, diijabah, tapi hati kita bukan ke Allah. Tapi ke Nyi Roro Kidul. Jadi, nah disitulah, dan mengatasnamakan, banyak orang yang mengatasnamakan seperti itu. Ada yang bilang, saya kuncennya, juru kuncinya, saya pembuka pintu gerbangnya, saya ini. Akhirnya orang-orang yang tanda kutip ingin mendapatkan sesuatu hal yang instan, akhirnya ke sana. Jadi santernya itu karena banyak orang yang sebenarnya sih kayak kontrol mind nih, sugesti. Itu aja sih sebenarnya. Iya, betul. Nah, kan tadi Habib bilang berarti Nyi Roro Kidul itu berarti jin. Jinnya itu bentuk sosoknya seperti apa? Nah, kalau jin itu, sosok asli jin itu adalah setengah manusia dan setengah hewan. Itu sosok aslinya jin. Cuman jin itu bisa menyerupai. Begitu. Dan sekarang yang dijerupai Nyi Roro Kidul itu adalah berbentuk manusia perempuan yang begitu cantiknya. Karena ulama-ulama pun bilang jin yang paling buruk itu adalah saat berbentuk manusia adalah yang paling cantik manusia di dunia.
Jin yang paling buruk adalah ketika jin tersebut berbentuk manusia dan itu yang paling ganteng dan yang paling cantik. Itu buruk-buruknya penyerumpumaan si jin itu ke manusia. Begitu. Oke. Terus kemudian Bib, ini bicara si Nyi Roro Kidul ini ada kaitannya terhadap kerajaan-kerajaan Sunda. Oh banyak. Pajajaran itu memang ada kaitan itu. Ada kaitan dan sebenarnya itu ada sebutan dua sebenarnya antara Nyi Roro Kidul dan Bunda Ratu Selatan. Bunda Ratu Selatan. Nah, Nyi Roro Kidul itu jin, Bunda Ratu Selatan itu adalah sebutan istri seorang raja yang makamnya itu ada di Bogor, di istana Bogor, Kebon Raya. Nyimas Ratu Galuh. Nyimas Ratu. Iya, itu makamnya ada di situ. Nah, Nyimas Ratu Galuh itu adalah istri seorang raja Pajajaran yaitu Prabu Siliwangi. Yang Prabu Siliwanginya bernama Raden Pamanarasa. Nah, kenapa disebut bilang Ibu Ratu Selatan? Karena saat itu beliau itu menduduki kerajaannya di bagian selatannya Nusantara. Begitu. Karena gini ya, saya pribadi ya, secara pribadi gitu ya, itu penasaran banget dengan si legendanya si Nyi Roro Kidul, bahkan sampai ada hotel, salah satu hotel yang ada di depan pantainya tersebut ya, sampai dibuat kayak semacam renaissance-nya Nyi Roro Kidul gitu kan. Berarti apa ya, menurut saya tuh sampai segitunya, Bib. Iya, itu sebenarnya begini. Kalau yang di hotel itu kan ada namanya Hotel Samudra. Nah, itu nggak apa-apa disebutnya. Ya memang sudah santer. Oh, udah santer. Hotel Samudra, guys. Jadi jelas di depan pantai persis ya. Kalau kamar 308. Kalau mau tabar nggak masalah ke sana. Kalau mau lihat gitu lah. Apa kita promosi itu juga. Habis itu siapa saya tahu kita dapat tiket gratis kan? Bisa nginep karena bagus hotelnya. Nah, dibuatlah kamar 308 itu. Sejarahnya bahwa Hotel Samudra itu dibuat oleh presiden kita yang pertama Soekarno. Soekarno itu ada satu kamar khusus dia, dan itulah 308. Jadi itu kamar khususnya Presiden Soekarno. Soekarno, tempat tidurnya beliau sebenarnya, tempat terakatnya beliau. Cuman kebanyakan orang karena omongan ini kan beda. Terkadang dari omongan satu ke omongan yang lain kan beda terus. Iya. Dikira bahwa presiden kita itu menjalin hubungan dengan Nyi Roro Kidul itu di kamar 308 itu. Jadi kamar tersebut dibuat hijau-hijau semua. Ya, ada satu lukisan juga di situ, dan itu lukisan jin, bukan lukisan aslinya Bunda Ratu Selatan. Karena Bunda Ratu Selatan itu sudah beragama Islam dari awalnya. Iya, sudah beragama Islam. Bahkan Nyimas Ratu Galuh itu mempunyai penasehat yang namanya Mbah Jeprak. Itu ada makamnya ada di itu juga kan. Mbah Jeprak ini adalah seorang habaib juga. Begitu, seorang ulama besar juga Mbah Jeprak itu. Jadi sebenarnya sudah Islam dengan sosok yang pakai kerudung, dengan menutup aurat itu sebenarnya. Tapi banyak ya di santer-santer. Ya sebenarnya intinya mereka ini hanya mencari materi. Keuntungan dunia berarti. Keuntungan dunia. Dan kita sih nggak nyalakan mereka, itu urusan mereka ya. Kita kan hanya meluruskan agar jangan sampai kita ini belok atau musyrik tanpa sadar. Gitu. Karena sebenarnya semua Allah Ta'ala. Iya. Malah tadinya saya waktu masuk ke kamar 308 itu seperti yang Habib bilang tuh, kan ada salah satu tempat untuk naruh-naruh uang itu ya. Itu kalau diambil boleh nggak, Beb? Boleh sebenarnya. Nggak ada urusan sebenarnya. Cuman ya itu kan buat yang jaga kali ya. Satpam. Itu buat yang jaga. Ya. Orang kita saat kesana aja sama Ardi juga sama teman-teman kita juga kesana ya kita makan itu pisangnya. Dimakan gitu. Itu nggak apa-apa berarti. Nggak masalah. Sampai sekarang masih sehat-sehat aja. Alhamdulillah. Jadi simbiosis sebetulnya, Bib ya. Jadi itu budaya. Ya. Budaya. Kita tidak menyalahkan orang untuk sesajen, untuk pasang dupa karena itulah budaya Indonesia sebenarnya, budaya Nusantara
yang cuman melakukan budaya tersebut tergantung dengan ina'malu niat, tergantung niat kita gitu loh. Kita ini menyembahkan itu apa karena untuk apa lebih baik sebenarnya kalau di dalam agama Islam atau agama-agama manapun, daripada inti menyembahkan kepada seseorang yang memang nggak ada orangnya, tidak sesuai. Kenapa uang itu nggak di fakir miskin atau anak yatim, kan seperti itu lebih bagus. Iya, itu aja sih. Bib, nih ada lagi Bib. Kalau merokok nggak masalah ya? Nggak apa-apa. Kalau gitu saya juga ngerokok. Masa Bib doang sendirinya? Caca mau rokok? Enggak. Bib, nih sembari kita ke pertanyaan berikutnya nih Bib. Itu ada kaitannya nggak Bib? Nyi Roro Kidul dengan Sunan Kalijaga Bib? Nyi Roro Kidul dengan Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Kalijaga ini adalah satu ulama, wali songo ya, wali besar, dan menyebarkan itu di Jawa Tengah, di Jawa Tengah, di bagian Semarang, Jogja, itu di bagian selatan juga. Sebenarnya bukan ada apa di sini. Beliau ini sebenarnya Sunan Kalijaga ini menutupi agar sebenarnya orang-orang tidak menyembah Nyi Roro Kidul tersebut gitu loh. Jadi Wali Songo ini menyebarkan agama Islam ini tidak mematikan budaya. Iya. Cuman membalikkan budaya tersebut agar ada keislamannya di situ. Daripada kita sesembah laut atau apa, mending kita kumpulkan orang, kita baca la ilaha illallah atau kita tahlil lah atau kita baca apa di situ sebenarnya. Kaitannya hanya itu saja. Dan Sunan Kalijaga itu kan memang membersihkan, salah satu kisahnya beliau ini melawan Nyi Roro Kidul, dan Nyi Roro Kidul itu kalah, bangsa jin itu kalah dengan wali tersebut gitu. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan juga sebenarnya dari Sobat Mista di rumah Bib. Makanya kita nih coba untuk meluruskan Bib ya, karena banyak sekali persepsi-persepsi yang beredar di masyarakat tentang Nyi Roro Kidul gitu kan Bib. Bahkan kalau menurut kita kayak terlalu banyak malah gitu, sampai kita juga ini Nyi Roro Kidul sebetulnya dari kerajaan apa sih gitu kan. Terus sampai orang bahkan ada salah satu sumur ya yang dianggap di satu peperangan Sumur 7 itu, terus ada salah satu nama yang akhirnya nama tersebut diangkat sebagai anaknya putri Nyi Roro Kidul itu gitu kan. Itu karena saking banyaknya persepsi yang beredar gitu kan. Bahkan ini ada yang bertanya lagi gitu, kaitannya Nyi Blorong dengan Nyi Roro Kidul itu ada Bib? Jadi Nyi Blorong itu anak buahnya Nyi Roro Kidul. Oh, justru Nyi Blorong itu anak buahnya Nyi Roro Kidul tersebut. Bangsa jin juga. Bangsa jin juga dengan yang visualnya orang banyak lihat adalah setengah ular ya. Iya. Dan kita pun sempat ke satu tempat itu, kita nemuin satu goa, dan goa tersebut orang untuk muja beliau Nyi Blorong tersebut gitu. Jadi anak buahnya, ibarat kata kasarnya itu anak buahnya membagi kekuasaan gitu. Dan bahkan ada lagi yang bertanya nih Cak, ada kaitannya nggak sih antara pantai selatan dengan gunung-gunung kayak yang ada di Jogja ya Bib? Gunung Jogja. Apa ya? Merapi itu. Seakan-akan beda itu ya. Seakan-akan sebab ini si Nyi Roro Kidul seakan-akan sebagai kuncen gitu, kuncen perdamaian mungkin. Tapi itu nggak ada begitu kaitan. Nggak ada kaitan. Karena penunggu gunung dan penunggu laut itu berbeda. Gunung dan laut itu berbeda. Nah sebenarnya untuk sejarahnya di Roro Kidul tersebut itu kenapa santer ya, karena itu tadi orang tersuges gitu. Orang itu tersuges bahwa kalau kita kesini itu cepat gitu. Ini cepat dengan persyaratan ini gitu. Karena persyaratannya itu nggak murah. Kita harus potong ayam cemani itu bisa sampai jutaan. Dan langka ya Bib? Langka, dan harus potong kambing lah atau kerbau lah. Sebenarnya kalau ente mau motong kerbau itu potong dengan cara syariat Islam bagus.
terus kepalanya ente mau sajikan atau ente buang ke laut. Is oke, tapi badannya itu ente bagikan ke anak-anak yatim atau masyarakat yang membutuhkan. Itu lebih bagus, tidak menghilangkan budaya tapi niatnya untuk kebaikan, itu nggak masalah. Cuman kalau misalkan niat kita untuk menyembah tanpa sadar, itu sudah salah. Bahkan Abi pernah ke Pelabuhan Ratu di Sukabumi. Itu kita tanya, orangnya lagi semedi. Orang itu lagi semedi, lagi sesembah lah ibarat kata, lagi semedi. Dan satu orang itu ada yang pakai gaun hijau, perempuan, pakai kemben, pakai dodotan lah kalau orang Jawa bilang dodotan, pakai kebaya hijau, dan itu kesurupan mengatasnamakan bahwa dirinya adalah Nyi Roro Kidul. Dan sempat Habib nanya itu, ternyata dia bilang apa? Maafkan saya itu tidak mau sebenarnya untuk memanipulasi, membohongi manusia. Itu si jin yang tersebut yang ngomong. Itu ngomong ke Habib seperti itu. Bukan tugas saya sebenarnya. Yang mengabulkan itu adalah Allah Ta'ala gitu loh. Anda ini bertawasul ke sini mengatasnamakan Ibu Ratu Selatan yaitu Nyi Mas Ratu Galuh, yang mudah-mudahan beliau adalah satu penyebar agama Islam juga, seorang kekasihnya Allah Ta'ala atau wali Allah. Nah disitulah doa kita timbal balik kepada kita gitu, bukan untuk menyembah saya. Itu jinnya sendiri yang jinnya sendiri yang ngomong. Tuh Sobat Mista tuh di note tuh ya, jinnya sendiri yang bicara ke Habib bahwa jinnya sendiri tuh nggak mau menyatakan untuk disembah. Berarti disembah. Mereka ini jadi mereka ini bilang jangan salahkan kita. Saya ini nggak ada apa-apanya. Yang menyalahgunakan itu adalah manusia sendiri yang sudah dirasuki nafsu. Gitu. Nah, Habib, berarti cara menyikapinya tuh seperti apa? Karena kebanyakan beranggapan bahwa Nyi Roro Kidul itu yang dipuji-puji melebihi penciptanya. Menyikapinya begini, jadi kita ini jangan sampai terbuai dengan nafsu dunia tersebut gitu loh. Dengan kita ke tempat seperti itu, lebih baik ente ke tempat satu wali, ente berziarah di situ, ente mendoakan beliau, dan doa itu berbalik ke kita, ya itulah menjadi keberkahan buat kita. Bukan malah kita ini menyembah. Sama seperti ini. Kita bisa cincin ya. Cincin. Pakai cincin nih. Iya. Biar kaya. Biar berkah, biar apa. Sebenarnya cincin batu, Allah menciptakan semua itu yang ada di dunia ini pasti ada keberkahannya. Benar. Tapi buatlah cincin batu itu dan keris atau apa itu wasilah, bukan kita menyembah dia. Berkat ini saya berdoa kepada Allah Ta'ala untuk mendapatkan hajat saya, itu yang benar. Itu bukan wah ini karena keris nih, wah ini karena batu nih, wah ini karena apalah. Itu tanpa sadar kita syirik itu. Karena orang-orang dulu Wali Songo itu bikin keris juga, ini bikin pusaka-pusaka juga. Untuk apa? Untuk wasilah, bukan untuk disembah, tapi hanya untuk bagaimana caranya kita sebagai manusia ini lebih mendekatkan diri kepada Allah. Gitu. Jadi Bang Denny dengerin tuh Bang. Kalau Bang Denny dapet cincin, ya jangan tuh cincin dijadiin sesuatu. Enggak. Kalau ngomong aja nggak apa-apa Bang. Cincin itu dipakai kayak kita cincin dipakai di jari kelingking atau di jari manis. Ini sunnahnya Rasulullah. Rasulullah juga pakai cincin. Itu aja sebenarnya, kita bertabaruk. Namanya bertabaruk itu kita ingin mengambil keberkahan yang dilakukan oleh wali-wali Allah. Gitu aja sih sebenarnya. Kalau untuk Nyi Roro Kidulnya sendiri, mutlak beliau itu adalah satu sosok jin. Dan kita tahu sendiri dalam Islam, dalam agama apapun, jin itu tugasnya adalah memanipulasi, membohongi manusia yang sekali lagi imannya itu kurang. Gitu. Jadi brainwash lah. Karena ada satu kutipan bahwa kejujuran itu adalah kebohongan yang ditampilkan terus. Betul.
sampai kita percaya gitu. Ente datang ke satu tempat, misalkan Caca nih coba ya, kita ke Pelabuhan Ratu, kita ke sana, kita ketemu orang, oh iya saya berhasil nih. Pertama pasti masa sih, bener dong? Masa sih. Terus ketemu orang kedua, iya saya berhasil juga. Yang benar. Yang pertama penasaran dan melakukan hal tersebut. Akhirnya melakukan. Nah itu yang salah sebenarnya. Iya, bahkan sampai bahkan sampai dinotis kalau datang ke sana nggak boleh pakai baju-baju warna hijau, merah gitu. Sebenarnya bukan karena baju tersebut itu loh. Jadi mau pakai baju hijau, mau pakai baju merah, mau pakai baju kuning pun terserah. Dan saya udah melakukan tersebut. Habib sudah melakukan melakukan tersebut. Bahkan anak-anak murid saya juga udah nggak pakai hijau nggak apa-apa. Dan itu nggak ada terjadi apa-apa. Sama sekali. Jadi sebetulnya mindset berarti. Mindset sugesti ya. Kayak orang kesurupan. Orang sering kesurupan itu bukan dirinya kosong, tapi karena sugestinya dia itu yang berpikir ketakutan atau apa, jadi gampang dirasuki gitu. Jadi udah di note ya guys. Pertama, pesan daripada Nyi Roro Kidul itu sendiri yang Habib sampaikan, bahwa Nyi Roro Kidul itu harus diluruskan, dia itu adalah sosok jin. Ya Bib ya? Sosok jin. Nah kemudian yang kedua, bahwa jin yang sempat memasuki salah satu orang yang berkunjung ke sana, dan akhirnya jin itu berbicara ke Habib. Bahkan jin itu mengatakan bahwa saya sendiri tidak mau disembah seperti ini. Iya. Jadi artinya itu udah jelas sih sebetulnya. Udah jelas bahwa ini semua adalah rekayasanya jin untuk memanipulasi manusia agar berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gitu. Kembali lagi ke tugasnya si jin itu. Kembali lagi ke tugasnya jin. Caca, ada mau ditanya lagi enggak, Pak? Bingung. Soalnya Nggak apa-apa. Manusia itu dikasih bingung biar berpikir. Alhamdulillah kita masih bingung. Bersyukur. Bang ini barangkali mau tanya, Bang? Enggak. Jadi intinya Bib, tapi Habib ini saya senang. Bahan saya udah mau habis. Habib bantuin terus dari tadi. Jadi intinya itu untuk sejarah Bunda Ratu Selatan itu adalah Nyimas Ratu Galuh. Nyimas Ratu Galuh yang suaminya adalah Prabu Siliwangi yang menduduki daerah Kidul atau Selatan. Nah itulah beliau sebenarnya. Dan Nyimas Ratu Galuh sendiri memang dasarnya sudah Islam. Beragama Islam dan makamnya pun ada di Istana Bogor. Istana Bogor. Nah ini nanti bakal lanjut sebenarnya. Soalnya sejarah ini di Jawa Barat ini banyak yang disimpang siurkan. Itu nanti next lah ya. Jadi ini kita kasih remah-remahnya dulu nih ya. Kayak masalah Prabu Siliwangi ini Islam atau bukan, terus Prabu Siliwangi itu meninggalnya bagaimana, ini banyak yang disimpang siurkan gitu loh, hanya untuk mendapatkan keilmuannya beliau dengan mengatasnamakan lodaya lah. Padahal orang nggak tahu singa lodaya itu seperti apa, Prabu Siliwangi itu siapa, itu nggak ada yang tahu. Mereka hanya tahu kayak orang kesurupan, aing Prabu Siliwangi saat kita pernah Habib ngeruqyah, kita ngeruqyah satu orang yang pernah belajar di satu perguruan mengatasnamakan itu. Mereka kesurupan. Pas lagi kita ruqyah mereka kesurupan, mereka marah mengatasnamakan. Saya tanya, siapa Anda? Aing Prabu Siliwangi. Saya tanya, siapa nama Prabu Siliwangi aslinya? Karena Prabu Siliwangi itu adalah gelar. Dia nggak menjawab. Dia nggak tahu. Berarti bohong kan? Mengakui saja begitu. Berarti lo bohong dong. Udah keluar. Begitu. Kita tanya siapa itu Macan Lodaya, nggak ada yang tahu. Bahkan Kian Santang pun banyak orang kan bilang Prabu Kian Santang. Kian Santang pun itu ternyata gelar. Oh, Kian Santang itu gelar? Gelar, bukan nama aslinya. Kalau mau tahu nama aslinya, tonton terus channelnya. Misteri Tempat Angker sama nanti Legenda Misteri Nusantara guys, ya kan?
begitu. Jadi kebanyakan budaya ini ya satu Nyi Roro Kidul ini memang santer banget ya. Di daerah luas dan bahkan bukan di Jawa saja, di Bali pun ada petilasannya beliau, tempat pemujaannya beliau, karena Balinya pun itu hanya yang di selatan. Pokoknya semua di bagian selatan. Di bagian selatan itu lurus bagian selatan. Begitu. Tapi di NTT itu nggak ada. NTT nggak ada. Nah, saya Habib pernah dakwah di Kupang. Habib tanya di Kupang itu untuk di selatan itu nggak ada. Bukan ke Nyi Roro Kidul tapi dengan sebutan yang lain. Tapi intinya sih sama aja, cuman beda sebutan aja. Beda sebutan. Dan untuk kamar 308, kamarnya itu bukan 308 aja. Itu banyak kamar. Habib pernah ke Subang, itu ada satu kamarnya juga. Habib pernah ke Garut, itu ada kamarnya juga. Habib pernah ke daerah Jogja, itu ada makamnya juga gitu. Dan orang salah kalau menyebutkan. Jadi begini, cara ngetesnya orang. Kalau dibilang, oh saya ini titisan lah atau apalah, tanya titisan Nyi Roro Kidul, ya dia bilang begitu kan pasti. Iya saya ini titisan begini-gini. Tanya istana sebenarnya, istana jin Nyi Roro Kidul itu di mana? Gitu. Jangan dibocorin, Bib. Jangan dibocorin. Nanti kalau tadi yang lihat, malah makin rame. Ada sebenarnya, dan bukan di Pelabuhan Ratu, bukan di Pelabuhan Ratu. Yang merasa mengakui di Pelabuhan Ratu, kaleng-kaleng tuh. Jadi Pelabuhan Ratu itu cuma tempat singgah. Tempat singgah. Ada satu istana kecilnya di situ, tapi istana besarnya intinya itu bukan di Pelabuhan Ratu. Bahkan di Pelabuhan Ratu pun ada satu makam Syekh Hasan Ali, itu penyebar agama Islam di daerah situ. Kalau ke Karanghawu tuh ada satu makam yang kita naik atas dulu, itu Syekh Hasan Ali. Nah itu salah satu wali, salah satu penyebar agama Islam juga, yang salah satunya menundukkan Nyi Roro Kidul, dan Nyi Roro Kidul itu menjadi muridnya beliau, seperti Sunan Kalijaga. Begitu. Oke deh, berarti intinya gini ya, Sobat Mista, kalau nanti Sobat Mista pengen tahu kelanjutan dari cerita-cerita tentang Nyi Roro Kidul ya Bib, berarti kan ini masih banyak. Sangat luas ya. Kalian komen, kalian like, kalian share. Kalau memang banyak, Misteri Tempat Angker nanti akan roadshow, insya Allah sama Habib dan legenda misteri Nusantara, untuk mengupas tuntas tentang siapa sih Nyi Roro Kidul itu ya sebenarnya. Nah Habib, sebelum ditutup, Habib kasih dong pesan-pesan moral nih kepada Sobat Mista di rumah, bagaimana tentang menyikapi kita terhadap hal-hal seperti itu, hal-hal yang sudah dianggap tabu, sudah dianggap sebagai legenda yang mungkin bagi sebagian orang mungkin sudah dianggap bahwa ini sebagai kepercayaan gitu. Intinya mengupgrade atau belajar tentang keimanan dulu sebenarnya, tentang diri kita dulu, dan berbicara dengan niat yang baik, karena suatu amalan itu pasti dilihat dari imannya, dan yang terintinya bagaimana keimanan kita, kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa di agama manapun. Di agama manapun itu sama. Tidak ada yang boleh memalingkan dirinya dari yang Maha Kuasa. Di agama manapun disebutkan, apalagi di Islam gitu loh. Yang terintinya bagaimana ya inamalu biniat, seseorang harus dengan niatnya yang baik. Ente mau ke selatan, ente mau kemana, kalian mau kemana, intinya dengan niat yang baik, begitu sih sebenarnya. Jadi gitu ya gengs, Cak ya. Jadi intinya semua dilakukan dengan niat yang baik. Kembali lagi kepada niatnya. Dan yang paling penting nih, tetap tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling penting itu, supaya kita tidak sirna tuh sama hal seperti itu. Gitu Bip ya. Jadi langsung aja kita closing ya. Apa kita mau langsung ke Pelabuhan Ratu? Enggak. Ya udah Habib, makasih banyak Habib. Sama-sama. Makasih udah boleh mendatangi base campnya, rumahnya Habib yang indah ini, yang nyaman gitu ya. Makasih banyak Habib. Oke Sobat Mista, saksikan terus program-program channelnya, tayangan-tayangan Misteri Tempat Angker. Jangan lupa subscribe, dan jangan lupa juga subscribe channelnya
Habib Muhammad Syami Al-Atos di Legenda Misteri Nusantara ya Bib ya? Iya, Legenda Misteri Nusantara. Subrek, like, share, Misteri Komen Tempat juga. Angker juga komen, semuanya sama-sama biar kita makin semangat lagi untuk bikin konten. bikin konten, untuk upload terus semua hal yang berbau positif. Intinya buang yang negatifnya, yang positifnya diambil. Jangan baperan, gengs. Itu aja sih. Sebenarnya itu ya. Oke. Jangan baperan. Jangan baperan. Bib, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih.